Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menampilkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di sebelah saya adalah Nana Khairina. Apa kabar Nana? Baik. Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini? Kalau pengalaman mistis ada banyak sebenarnya. Satu aja yang paling berkesan, gimana ceritanya? Yang paling berkesan sih sebenarnya dari pihak keluarga itu. Jadi kakek aku itu kebetulan orang pinter. Dia bisa ngobatin orang, dia di kampung itu dia orang pinter gitu. Okay. Nah itu sebenarnya itu di antara cucu-cucunya itu sebenarnya nurunnya ke aku. Oke. Udah diliatin itu aku yang kan pasti Nerusin. ada keturunannya gitu kan yang Iya, bisa warisan, nerusin ya. aja gitu. Cuman ya karena kakekku pikir aku waktu itu seorang wanita gitu kan, jadi sama dia ditutup. Jadi Itu nggak apa-apa tuh? Tutup gitu. nggak apa-apa. Nggak ada konsekuensinya apa? Tapi tetap masih ada sedikit-sedikit bisa sih, cuman ya nggak terlalu, maksudnya gimana ya, jadi kayak ditutup tapi aku masih bisa ngerasain dikit-dikit. Ngerasain apa misalnya? Ngerasain kayak misalnya apa sih dari kayak di sekitar kita ada apa ini segala macam. Ada makhluk astral, makhluk Iya. gaib, gitu kamu bisa ngerasain? Bisa, tapi untuk melihat aku nggak bisa. Di- Kalau kakekku bisa ngelihat. Kalau di sini malam ini kamu ngerasain sesuatu? Ada sih, tapi nggak ganggu. Oke, mudah-mudahan benar-benar nggak mengganggu dan kamu akan Sejauh ini baik-baik sih nggak aja ganggu. ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki kekuatan supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Dini. Selamat malam, Mbak Dini. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Dini ceritakan pada kami? Ya, saya menceritakan tentang masalah pribadi saya, tentang keluarga saya, dan mungkin ini ada berkaitan dengan goib juga. Gimana ceritanya? Ya gini, masalahnya saya kan paranormal juga. Apa paranormal? Iya, terus saya kan suka menyelesaikan masalah orang gitu ya. Dari yang sakit, dari yang masa percintaan, masa pekerjaan. Tapi kenapa gitu loh? Untuk saya sendiri sulit banget gitu. Nah itu yang mesti saya pertanyakan. Sulit banget untuk Tidak bisa menyelesaikan masalah saya sendiri gitu dalam hal rumah tangga saya gitu. Cuman itu. Jadi apakah emang ada kaitannya dengan pendamping saya? Apa memang kan takdir saya seperti ini? pendampingnya seperti apa? Mbak Saya Dini pernah ketemu atau melihat gitu? ya itu cuma dalam mimpi gitu loh. Oh, boleh Iya, lebih keras boleh. suaranya? Itu dalam mimpi saya. Oke. Iya. Cuman gambaran-gambarannya seperti ini dan mungkin karena memang saya seorang paranormal dan saya juga banyak ya temannya paranormal juga, dia juga mendetek saya, oh ini pendampingmu ini, pendekmu ini. Saya juga cuma yakin, cuman seperti apa gitu loh. Tapi Mbak Dini nggak bisa nyelesain masalahnya sendiri. Iya. Kalau kakek kamu paranormal juga, apa kayak gitu juga? Emang nggak bisa kalau Kebanyakan- diri sendiri nggak bisa diselesaikan gitu? Kebanyakan rata-rata seperti itu. Jadi mereka bisa nyari solusi masalah orang lain, ada yang datang berobat segala macam, tapi dia sendiri nggak bisa menolong dirinya sendiri. Kebanyakan sih seperti itu. Lalu apa tujuan Mbak Dini datang ke Menembus Mata Batin? Saya datang ke sini cuman saya pingin tahu gitu ya, pendamping saya seperti apa, sosoknya seperti apa gitu. Selama ini nggak pernah tahu wujudnya seperti apa? Pernah sih tahu, cuman dalam wujud mimpi gitu loh Iya, ya. maksudnya ketemu langsung gitu? Belum. Cuman interaksi, saya bisa komunikasi bisa sama mereka itu. Waktu dalam mimpi bentuknya seperti apa? Ya sepertinya kayak kakek-kakek pakai jubah gitu, terus pakai apa? Bawa tasbih gitu. Oke. Tadi kan di awal Mbak Dini bilang nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Iya, gitu ya. iya. Sekilas apa sih masalahnya, tentang apa?
tentang perkawinan saya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi dan menemukan jawaban dari segala pertanyaan yang selama ini ada di dalam pikirannya Mbak Dini ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dini, terlahir tanggal 26 November 1975. Sosok yang simpatik dan berbaik hati, hingga disukai oleh banyak orang. Tetapi kehidupannya dipengaruhi oleh sosok jin penjaga yang sangat protektif. Sosok itu tidak suka dengan siapapun yang membenci Dini. Mata batin saya melihat Dini juga memiliki indera keenam dan kemampuan supranatural. Tetapi entah kenapa saya merasakan ada sosok macan menjaga tubuh Dini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Mbak Dini, tanggal lahirnya 26 bulan 11 1975. Dini adalah seorang paranormal, tapi dia punya masalah mengenai keluarganya sendiri. Bisa membantu permasalahan orang lain, tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada sosok gaib yang selalu mengikuti, bentuknya seperti kakek-kakek, ya. Tapi nggak tahu sebenarnya apakah itu benar sosok yang selalu mengikuti, karena hadirnya hanya dalam mimpi, ya. Dan malam hari ini ingin mendapatkan jawaban dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang lagi dihadapi. Betul ya? Intinya datang kemari adalah dapat solusi. Iya, dapat solusi atas dari permasalahan dia punya masalah keluarga, tapi yang paling penting adalah datang ke sini untuk cari tahu sosok gaib yang mengikuti itu siapa dan apa bentuknya. Iya, oke lah. Saya ngerasa Dini pertama kali memang tampak ada hawa magis ya. Jadi benar-benar ada hawa magis ya di Dini. Tetapi saya melihat lagi, tampaknya dia juga punya sosok-sosok lain seperti macan, betul? Iya. Dan saya ngeliat Dini, sebenarnya Dini bisa membantu diri dia sendiri loh. Sebenarnya ya. Tapi kenapa ya dalam masalah keluarga saya kok susah banget gitu loh? Ya, masa gini, setiap orang itu nggak ada yang nggak punya masalah sih, menurut saya. Jadi kenapa ya nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri? Kadang kayak dokter gigi perlu ke dokter gigi yang lain untuk ngebetulin giginya. Iya, jadi dia nggak bisa. Tapi apakah ada kaitannya dengan sosok gaib yang di belakangnya? Biasanya mungkin dia ngebantu orang lain menggunakan sosok gaib, tapi mereka justru nggak mau ngebantu Dini. Iya. Mungkin gitu nggak? Mungkin juga gitu. Dan Dini pun sendiri bisa merasuk ke dalam sukma jiwanya dia. Dia bisa kesurupan. Oh, sosok gaibnya itu? Betul kan? Iya. Jadi dia akan menjadi liar dan tak terkendali. Mbak Dini, kalau boleh mundur ke belakang, itu kegiatan paranormal ini kan dibantu sama sosok gaib yang ngikutin ya. Itu awalnya mereka datang dari mana ya? Nah itu yang saya pertanyakan, saya nggak tahu datangnya dari mana, dan saya itu ilmu yang saya miliki itu saya tanpa guru dan saya tanpa belajar. Tiba-tiba punya kemampuan sampai kebukanya inlah keenam gitu. Dari keluarga gitu Mbak, atau nenek moyang dulu nggak Ada ya, ada dari keturunan ya. Oh, bisa jadi kayak gitu. Bisa ya? jadi dari keturunan. Keturunan, warisan leluhur. Iya. Kalau yang kamu rasain, Roy, Iya. Sosok gaib nenek-nenek dan macan itu apakah mereka energinya negatif atau justru malah menjaga Dini? Kalau membantu orang lain kan iya. Iya. Tapi sebenarnya apakah mereka tuh positif gitu energinya?
mereka cukup positif sekali kalau menurut saya. Karena kalau nggak positif nggak bakal ikut sampai lama banget kan. Oh, udah lama ya? Saya dari usia 25, Tuh, sekarang usianya berapa? 42. Udah 25. Iya. 25 ke 42 berarti kan jauh banget kan. Iya, sekitar 18 tahun. Iya. Nah, kalau dia nggak sayang pasti dia udah mati duluan deh dari 17 kapan-kapan tahun. Iya. Saya ngerasa sosok ini memang membantu tetapi beringas terhadap orang lain yang mau celakain Dini, seperti itu. Itu waktu datang ke mimpi, apa yang mereka lakuin? Dia cuma ngasih nasihat aja. Nasihatnya seperti apa? Gini, kalau misalkan kita sebagai manusia ya, yang pertama kita niat akhlak ibadah itu yang dia. Itu yang disampaikan? Iya, dia Oke. sampaikan. Waktu membantu orang lain, apa yang mereka lakuin? Jadi secara otodidak aja dia mungkin masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang sakit, langsung aja praktek seperti ini, sakitnya seperti ini, dan obatnya ini gitu. Itu bisa keluar gitu aja? Iya, Ada bisikan? tidak langsung aja. Jadi semua ini ada di sini, Di dalam pikirannya. pikiran. Emang udah nyatu sama dia ya? Iya dong, udah menyatu sama dia. Mbak Dini nggak usah khawatir. Sebenarnya kita bisa nih pelan-pelan kita cacah dulu masalahnya pelan-pelan. Nanti lama-lama kita ketemu solusinya. Sebagai seorang profesi paranormal, ya saya sangat tidak menjudging, tidak menghakimi profesi sih. Apapun yang dijalani asal happy, Iya, terserah ya. terserah. Masing-masing gitu. Cuma yang saya khawatirin ini nih pikirannya dia terlalu kebanyakan mikirin yang enggak gitu. Jadi kayak misalnya ketakutan ini dan itu dan ini dan itu. Frekuensi itu yang dipakai oleh makhluk halus yang lain untuk merasuk dalam jiwa Mbak Dini. Emang ada lagi yang dikhawatirkan gitu ya, Pak? Ya karena mungkin ya kehilangan seorang suami gitu ya, pernah dikhianati suami, pernah diselingkuhi suami, ya mungkin ngefek dari sana. Ngefeknya dari sana. Itu kejadian ditinggal atau diselingkuhin itu udah lama? Ya kalau misalkan dihitung ya mungkin 2 tahun yang lalu. Kita nikah selama 7 tahun ya. Dari 1 tahun nikah sampai akhir saya cerai, saya tidak pernah apa yang namanya merasakan bahagia punya suami itu seperti apa. Saya tidak pernah bisa merasakannya. Kamu tahu nggak kenapa bisa orang yang punya kemampuan supranatural terkadang punya kehidupan cinta yang gagal? Nah itu Tahu. yang saya pertanyakan. Karena penunggu-penunggu di badan kamu tidak suka orang-orang yang tidak setia atau orang-orang yang menyakiti kamu secara perasaan. Mbak Dini mungkin nggak tahu secara kasat mata dia jajan di luar apa enggak, atau dia baik secara ucapan terus depan belakangnya beda. Lama-lama itu kan efek dari makhluk astral yang jagain kan dia akan mentalin sendiri. Seperti Itu ya. banyak kok kasusnya, nggak cuma Mbak Dini aja. Saya menemukan beberapa orang-orang dan klien-klien di Iya, sini juga. pernah ada juga. di sini. Dia Seorang punya kekuatan kekuatan supernatural, supernatural. tapi nggak bisa deket sama suaminya karena ya setiap suaminya ada masalah di luar atau jajan atau tidak Nakal. baik gitu ya, dia jadi tahu dan akhirnya nggak pernah utuh tuh rumah tangganya. Jadi memang kayak dijagain sebenarnya. Kayak ya. dijagain sebenarnya, tapi memang overprotective ya. Jadi jatuhnya kayak nggak bahagia. Padahal sebenarnya di balik itu semua, orang-orang supranatural atau spiritual kayak Dini, orang yang dikasih gift gitu ke kelebihan, itu justru sebenarnya pola pikirnya mungkin harusnya dibalik ya. Oh, dia menjauh karena dia emang nggak baik buat saya. Sisi positifnya itu ya. Iya, soalnya saya tahu deh Mbak Dini itu kan seorang paranormal, tapi nggak bisa lihat terkadang kalau udah ada cinta atau sesaat, jadi udah bingung ngeblur. Pokoknya intinya orang yang jahat, orang yang niatnya buruk, orang yang gak setia, orang yang suka jajan, cowok-cowok pasangan yang akan jadi Mbak Dini nggak akan pernah jadi selama-lamanya. Karena Mbak Dini dijagain Dijagain. oleh sosok yang memang sudah lama mengikuti.
Dan itu adalah warisan leluhur. Betul, itu adalah warisan leluhur. Tidak hanya itu saja, Bay. Saya ngelihat di sini sebenarnya ketika dia bertemu temennya, mau minjem duit dan segala macam, mau ngapain, toh juga dijauhin. Benar kan? Iya. Iya emang. Kenapa gitu ya? Karena sosok-sosoknya itu Maudine itu nggak kenapa-napa, gitu loh. Makanya jangan heran kadang tiba-tiba kamu kehilangan temen, Iya. ya kan? Iya. Karena mereka nggak baik. Iya. Oh begitu, ada orang baik yang ya, nggak Roy, baik ya. ya. Iya. Jadi kalau misalkan gini ya kita berteman gitu loh, dari awal dia akan baik. Tapi kalau misalkan dia punya niat jahat, dengan sendirinya itu dia hilang. Gak ada kontak, gak ada Iya. komunikasi, nah seperti itu. Tapi Itu tahu dari sering mana itu. punya niat jahat? Soalnya kita kan tahu karakternya seperti apa, niatnya seperti apa gitu loh. Cuman kita kan nggak bisa ngucapin. Kita cuman oh ini karena apa? Ada intuisi Nah aja gitu, ya. karena kita udah kedetek dia itu seperti apa. Cuman kita kan kalau misalkan nggak ada bukti kita nggak berani ngomong. Ya. Ya. Iya, ya itu dilindungin namanya. Itu tergantung sekarang sikap Mbak Dini mau kayak gimana. Kalau saya sih ngambil sisi positifnya, oh berarti saksi alam dia emang nggak yang terbaik buat saya. Iya, pilihannya memang dengan Ya emang seperti itu. ada sosok gaib itu, Iya. mereka jadi bersikap melindungi, menjaga Mbak Dini. menjaga overprotective. Jadinya ya harus ada yang dikorbankan seperti Iya, misalnya pasangan atau teman-teman. Pilihannya mau dihilangkan supaya nggak ada yang ngejagain atau justru tetap seperti sekarang. Ya kalau misalkan kita lihat seperti ini ceritanya ya kita apa namanya ya nggak usah dihilangin karena emang sisi positif kan yang ngejagainnya gitu. Positif kok. Iya. Cuma Mbak Dininya belum tahu positifnya ini ternyata tuh bikin dia nggak nyaman gitu. Iya. Iya. Oh, siapa sih yang nggak nyaman? Gini deh, kita orang aja kalau misalnya terlalu over possessive nggak nyaman. Iya sih, terlalu berlebihan, lebay. Maksudnya Iya. kalau dicari-cari gitu, too much itu berlebihan juga Jadi nggak nyaman sih. Mau Risih, ngapa-ngapain risih. juga risih. risih. Nah, ini apa yang mereka lakuin, Roy, ke teman-temannya atau ke pasangannya dengan cara menjaga Mbak Dini ini dengan bagaimana caranya? Dia memakai kekuatannya dong tentu, kekuatannya untuk melindungi Mbak Dini. Caranya menjauhkan. Iya, menjauhkan. Saya tertantang satu hal terhadap Mbak Dini. Bisakah kamu Mbak Dini memanggil salah seorang atau salah satu sosok yang masuk ke badan Mbak Dini? Bisa. Dan saya ingin berkomunikasi. Oh iya boleh. Apa saja yang dibutuhkan? Oh iya iya. Kopi? Iya. Oke, kopi hitam panas. Bunga itu apa melati Sorry. punya? Enggak. Bunga melati. Bunga taman kita ada bunga melati juga Oh, iya. diusahakan ada ya. Ada pertanyaan nggak, Mbak Nana? Kalau pertanyaan mungkin enggak, aku cuman mau cerita aja. Teman aku juga sama kayak Mbak Dini, seumuran juga, kayaknya dia orang paranormal juga. Sama kayak dia masalahnya. Gimana? Suaminya itu bermasalah dan dia nggak bisa ngobatin suami, jadi suka nangis gitu. Kenapa sih aku suka ngobatin orang tapi Nggak bisa, aku nggak bisa suami ngobatin sendiri. suaminya sendiri gitu. Sebenarnya orang lain dia bisa iniin gitu, nggak bisa juga. Ya mungkin lebih kepada tadi kayak yang Roy bilang, ya diambil positifnya aja. Mungkin yang ngejagain dia juga nggak mau dia terjerumus ke hal-hal yang disakitin atau apa. Mungkin ya suaminya di luar ngapa-ngapain juga gitu. Iya. Baik. Kok kopinya belum ya? Belum. Nanti kita akan bawa Mbak Dini masuk ke ruangan mediumisasi. Tapi sebelum itu saya mencium sesuatu ini. Apa, Roy? Dia membawa sesuatu ya. Ada ciuman? Oh iya saya ini apa Pegangan? pegangan ya dari turunan keluarga saya kakek Dari leluhur? dia dari leluhur nih kayak gini. Apa tuh, Mbak? Ini kayak gini aja. Batu? Nah Ini apa ya yang biru? Kayak gendang. iya. Boleh diangkat nggak ke tahu kamera? Boleh dipisahin satu-satu, Mbak? Mohon maaf, Nih, saya nggak nggak ada apa-apa. dijelasin dong itu apa ya? Taring ya Mbak? Iya ini kayak taring harimau itu. Ini kan cuma sekedar batu, cuman batunya batu apa? Ini Itu apa ya? Yang biru. gendang kecil. Tapi biasa menolong orang, masalahnya apa yang dibantu?
Dari masalah percintaan sampai masalah keluarga, masalah bisnis. Ada yang mau konsultasi nggak? Barusan saya ada pop-up in my mind. Kayak tiba-tiba terus kamu nanya gitu, hebat ya, Boy. Maksudnya Cuma ingin- Roy aja Iya, di gimana yang Mbak Dini lihat kesehatan Roy Kiyoshi? Iya, Kesehatan, kalau misalkan semuanya. oh, kalau misalkan dari masalah goib ya Roy Kiyoshi ya mantap. Terus dalam masalah kesehatannya yaitu ini lambung mungkin karena telat makan apa gimana gitu. Kalau misalkan Iya, dari iya sih. segi jantung kalau itu sehat, cuman ini aja lambung. Terus darah perhatiin kadang naik kadang turun, banyak istirahat itu. Oke, Mbak Dini, Saya ingin, ini boleh dilakukan ritualnya. Oh iya, tapi ada tapinya. apa? Di ruangan mediumisasi. Kita bawa ke sana. Oke. Sini udah dingin banget ya. Ini udah masuk ya, Roy? Belum? Setengah-setengah. Apakah kamu tahu siapa saya sebenarnya? Nggak tahu, justru saya pengen tahu. Aku yang menjaga perempuan ini dari lahir. Oh, namanya siapa ya, Mbak? Saya perempuan. Iya. Udah masuk, Roy. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin berkomunikasi dengan makhluk astral. Dan apa yang bisa saya lihat, saya bantu. Gak ada niatan untuk ngelukain yang punya tubuh ini atau cucunya Eyang. Saya sangat berterima kasih kepadamu, Roy. Kamu bisa menemukan jalan keluar buat perempuan ini. Dengan penderitaan dia, dengan masa lalu dia, dengan kehidupan yang sangat pedih sekali. Oke, baik. Dia selama ini ngikutin si Dini ini, Roy. Apa jangan-jangan makhluk lain yang pura-pura masuk? Iya, saya juga mikir hal yang sama ya, Bay. Kamu 2 kali bisa membaca pikiran saya. Saya tahu dari mana ya kamu itu benar-benar asli penjaga Dini. Ya. Apa ada buktinya? Atau kamu memang pasti? Kamu bisa makan kembang kan? Itu kan makanan kamu kan? Saya tidak bisa memakannya, Roy. Karena ada sisi-sisi lain yang tidak bisa saya tebus. Apa, Roy? Kamu sedang komunikasi dengan makhluk astral lain? Iya, saya lagi masuk ke makhluk astral lain. Padahal sebenarnya ya, ini semua barang yang dibutuhkan memang sudah lengkap loh untuk memanggil makhluk astral tersebut. Saya berpikir ada yang lain. Yang nyaman di tubuhnya cucunya ini. Eyang selama ini ngejagain yang punya badan ini? Iya, Ngejagain anak ini? iya, Ngebantu dia nyelesain masalah orang lain? iya. Kenapa nggak ngebantu masalah dia sendiri? Karena saya menuntut supaya cucu saya ini kuat dalam menghadapi segala permasalahan. Jadi ini bagian dari menempa cucu Eyang. Iya.
sekarang apa yang kamu mau, Eyang? Kasihan loh cucu Eyang. Dia biasa ngebantu orang lain, tapi giliran dia punya masalah nggak ada yang ngebantu. Saya merasa ada sosok yang datang loh ya. Silakan. Tapi bisa membantu saya kalau misalkan agak ekstrim nih. Iya. Lepaskan saya, lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan. Kamu ikat. Lepaskan. Dia terikat. Iya, gitu. Kamu tahan atau? Tapi saya pengen tahu. Lepaskan saya, Roy. Lepaskan saya. Ini kayak ada yang megangin, minta dilepasin gitu. Iya. Tapi ini saya belum yakin. Oh, ini sepenuhnya Eyang. Jangan makhluk yang lain. Pura-pura jadi Eyangnya. Saya yang lain, saya bukan eyangnya. Saya yang lain. Kamu siapa? Saya kiriman. Saya kiriman. Kamu siapa yang ngirim? Perempuan ini ada yang mau mencelakai. Saya nggak bisa keluar dari tubuhnya. Saya nggak bisa keluar dari tubuhnya. Saya berusaha keluar, tapi saya nggak bisa. Saya tersiksa. Tubuh saya sakit. Sakit karena dengan dikir dia yang menyiksa saya seperti ini. Saya mau keluar. Kamu mau keluar? Saya nggak bisa. Tolong keluarin saya. Saya nggak bisa. Dia nggak bisa keluar, kayak ada yang ngiket gitu ya, kayak ada yang gerakin Iya. kayak gitu. Saya nggak bisa keluar. Tolong saya, Roy. Tolong saya. Gak bisa keluar. Terus diapain Roy supaya dia keluar? Tolong keluarin saya. Keluarin saya dari tubuhnya. Saya udah nggak kuat. Baiklah. Ini untuk keluarin untuk selama-lamanya atau keluarin Saya sebentar? mau keluar selamanya. Saya nggak kuat. Saya nggak kuat ada di tubuh ini. Saya nggak kuat, Roy. Kamu pergi dari dia selama-lamanya, nggak usah balik lagi ya. Ampun saya, Roy. Ampun, saya nggak kuat. Saya nggak bisa. Penjaganya kuat sekali membunuh saya. Menjarakan saya, Roy. Mbak Dini. Mbak Dini. Mbak Dini, Mbak, Mbak Dini. Mbak Dini dengar saya? Bisa dengar? Bisa dengar Mbak? Ya, saya bisa dengar. Mbak Dini udah
Tadi Mbak Dini itu tidak sadar. Iya. Mbak Dini itu kehilangan kesadaran. Dan akhirnya ada beberapa figur atau sosok-sosok yang masuk seperti itu. Lalu kemudian ada salah satu makhluk astral yang bilang, saya nggak kuat di tubuhnya Mbak Dini. Sehingga dia yang minta dikeluarin dan akhirnya saya keluarin selama-lamanya. Saya berharap ini sih udah selesai. Tapi tergantung Mbak Dini lagi. Tadi sosok gaib itu bilang dia bukan eyangnya yang ngejagain, Bukan. tapi kiriman orang ya. Kiriman orang lain. Jadi saya udah bersihin di sini gitu. Dan kalau ada kiriman orang, kamu taburin garam kasar di semua lingkungan rumah kamu. Seperti itu ya Mbak Dini. Itu kan semacam magering gitu ya, Roy? Iya. Saya rasa Mbak Dini juga tahu lah cara memproteksi yang paling basic Iya. Secara paranormal seperti apa. Praktek paranormalnya masih bisa dijalankan. Kalau misalnya energinya kuat dan masih sanggup jalanin untuk membantu orang, ya terserah bebas gitu kan. Pilihannya di dia ya. Profesi adalah pilihan kan. Iya. Tidak bisa dinilai seperti apa. Ini sekarang gimana rasanya, Mbak Dini? Ya Ada perbedaan nggak dengan ada perbedaannya, tubuh saya terasa ringan gitu loh ya. Jadi nggak, biasanya kan kalau gitu pundak suka agak berat gitu. Terus emosi emang belum nggak stabil gitu, tapi sekarang kayak apa ya, enak aja, ringan gitu. Oke. Biasanya macan suka makan telur ya. Iya. Saya sediakan telur tapi dia tidak mau. Emang bukan macan sih. Pantesan kamu juga curiga ya, karena macan biasanya masih makan telur, tapi dia tadi enggak ya, enggak tertarik sama sekali. Iya. Saya membuat satu jebakan-jebakan buat Iya, makhluk halus. pancingannya. Iya. Setelah ini sebenarnya kita balik lagi ya ke sana ya. Kita kembali ke dunia. Tadi Ini di biarin bawah, aja. Roy. Saya merasa kedinginan di sini ya. Udaranya semakin lama dingin sekali. Ini saya pikir saya dong yang ngerasain. Kamu juga. Iya, kamu juga ngerasain dingin. Tambah dingin dibanding tadi gitu. Indeed. Saya merasa lebih dingin. Oke. Mbak Dini, saya tiba-tiba lihat nih, kalau ada seorang pengusaha, kemudian bapak-bapak, kamu menjalani profesi paranormal, kemudian dia naksir, WA terus, chatting terus, itu kan pernah terjadi dong ya Mbak Dini? Oh, emang iya. Iya kan? Iya. Lalu bagaimana reaksi dan respon Mbak Dini? Ya buat sekedar temen nggak apa-apa lah ya. Iya, teman Oke. aja. Soalnya saya ngelihat di dalam pikiran saya, bukan pasien sih, apa sih? Rekan kerja. Klien. gitu. Klien Klien. Klien itu lihat Mbak Dini juga punya daya pikat dan Pikat. daya tarik gitu. Jadinya nggak heran kalau banyak ada beberapa om-om yang menaruh simpati terhadap Mbak Dini. Jadi dia melakukan hubungan badan dengan kliennya dong. Tergantung sih sebenarnya, tidak semua lah. Tidak. Kalau itu Tidak. kan yang awal dari sepuh juga kan, yang pertama itu niat akhlak ibadah. Jadi nggak ke situ. Enggak, Cuma hanya kecuali kalau teman. dia nikah. Kecuali udah Oh, nikah. tapi kan udah punya istri. Siapa? Kliennya. Kayaknya. Kau tahu? Ya tahu dong. Dia udah punya istri. Jadi kan kita cuma klien, nggak ada, walaupun dia ABCD, kita kan mesti jangan jadi pelakor. Apalagi mau jadi pelakor yang baik. Bagaimana tuh cara? Jadi pelakor yang baik gimana? Jadi via WhatsApp, via chatting, Via chatting doang. via teks. Kamu kok tiba-tiba ngomong itu dan bener dia jalanin loh. Kamu ngeliat Iya, itu ya? Aku lihat itu semua. Dan emang bener Iya, ada pengacara dia. pengacara. Cuman kan dalam keluarga. usia jauh banget gitu loh. Usia Tapi Mbak dia- Dininya suka sebenarnya. Enggak. Cuman ya apa ya namanya, Dia cuman sering ngedeketin. Dia deketin sering Sering ngajak ngobrol di handphone. telepon. Itu bener kamu bilang dari itu. suara dan dari matanya. Nah, itu aja. Itu yang saya udah lihat, ternyata terbukti benar. Iya. Ya tinggal bawa diri aja. Ya, Ya, itu. seperti itu sih Mbak Dini. Tidak ada yang salah dengan profesi, kemudian karakter Mbak Dini juga menyenangkan dan ramah, friendly. Saya rasa tidak ada hal yang besar, kecuali nih penjagaannya aja yang lebih masalah. Mudah-mudahan yang macannya nggak
ganggu orang. Iya. Yang tadi kiriman udah saya ilangin. Iya, alhamdulillah. Gitu. Jadi selama ini mungkin kan tadi di awal pertanyaannya adalah siapa sih sosok gaib Iya, yang ada di itu. sebelah saya ini. Uh-uh. Nah ternyata ada 2 ya Roy ya. Bukan cuman yang warisan leluhur tapi ada juga kiriman yang sudah diusir tadi Iya. sama Roy Seperti Kiyoshi. itu yang suka mengganggu ya. Jadi dalam masalah emosi, dalam masalah Oh sering emosian, temperamen Iya. jadinya ya? Cuman agak naik gitu loh. Kalau misalkan ada apa naik gitu. Jadi gitu aja. Itu kan mungkin ngepek ya. Kamu ada tanggapan nggak? Pertanyaan sih sebenarnya Ada kalau komentar? komentar aku sih dari personalitinya aja ya, nggak kelihatan sih mbak kayak paranormal seperti yang Roy bilang tadi, orangnya friendly, baik ramah, kayak orang biasa-biasa aja. Iya. Tapi ternyata punya kemampuan. Iya. Ya itu berarti Cara sebenarnya ketawanya dari- juga ya. Iya. Kayak Kayak memikat. kalau biasanya kalau paranormal gitu kan yang agak-agak gimana gitu. Iya. Kaku. Tapi ini enggak ya. Dan ini jadi kelebihan sebenarnya, artinya akrab dan bisa dipercaya sama orang. Ya, alhamdulillah. masalah-masalahnya. Iya. Jadi kita banyak teman, banyak keluarga gitu ya. Itu aja. Oke terakhir ada pesan Roy? Ya, terus di maintain kliennya. Di silaturahmi dengan baik. Iya. Ada pesan? Mbak Nana? Ya Mbak Dini seperti yang tadi itu mungkin salah satunya jalan adalah memang berpikiran positif. Karena Iya. teman aku juga sama kayak Mbak, dia paranormal, dia nggak bisa ngobatin suaminya sendiri. Itu artinya ya memang dijaga dianya supaya Iya. dianya nggak tersakiti, nggak apa. Jadi ya udah kalau emang nggak bisa gitu ya mungkin dilupakan, dicari yang lain yang Iya. baik. Itu Iya. aja. Mbak Dini punya kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Mudah-mudahan kemampuan ini digunakan untuk hal-hal baik yang harapannya bisa mendatangkan juga hal-hal baik Iya. buat Mbak Dini. Iya. Ya, terima kasih Mbak Dini sudah hadir di Menembus Mata Batin dan kami harap yang terbaik buat Mbak Dini. Selamat malam. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih ya Om Roy. Iya, Mbak. sama-sama. Selamat malam. Cobalah untuk memahami orang-orang di sekitarmu. Setelah itu, kamu berhak menuntut mereka memahamimu. Karena melakukan pesugihan, pria yang satu ini mengaku kehilangan keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anto. Selamat malam Pak Anto. Selamat. Boleh kami tahu yang mau Anda ceritakan saat ini? Jadi begini, saya adalah pedagang bakso, Oke. pengusaha bakso. Namun sebelumnya saya pernah melakukan sesuatu, yaitu dagang perabotan Itu sebelum dagang bakso. sebelum dagang bakso. Tapi hasilnya semuanya itu sama-sama nggak ada kemajuan sama sekali. Jadi sepi. Pada suatu saat ada salah satu orang, entah dia itu pura-pura apa saya nggak tahu. Nanti dia datang tempat saya di warung saya itu dan dia tanya, Tanya apa Pak? Boleh lebih keras jawabnya. Tanya, ramai mas dagangannya. Nah, ya karena dagangan saya sepi, ya Bapak otomatis jawab sepi. ya sepi lah. Ya Lalu beginilah masa kemudian? sepi kayak gini bagaimana seperti itu. Jadi pada saat sepi itu kan timbul namanya stres Iya. atau depresi lah kita dibilangnya kayak gitu. Nah itu saya tanya, emang ada solusi apa dengan dagangan saya yang sepi seperti ini? Ya bilang katanya gini, kalau gitu mah ikut saya aja. Kemana? Nah, ke suatu tempat, tempatnya itu hutan dan ada semacam kayak gua gitu dan ada pohon besar di luarnya. Itu Bapak ikutin ke sana. Ya sekarang gini, Mas, namanya orang dagang sepi, istri ngomel-ngomel, Iya pasti Udah ada putus asa ya. ya ada keputusasaan gimana? di situ. Kan harus diikutin. Mana yang terbaik, mana yang bisa membuat dagangan saya laris, ya udah saya ikutin. Lalu Gitu. di sana apa yang Bapak lakukan? Nah di situ saya ketemu seseorang juru kunci. Nah di situ saya sempat ngobrol-ngobrol dan saya ditanya apa tujuannya ke sini? Ya saya mencari pengarisan supaya dagangan saya laris.
Itu intinya seperti itu. Dan pada akhirnya dia bilang, udah tahu sarannya belum? Bilang itu kan. Kata teman saya yang ngajak saya kemari, sarannya sih kuat mental. Ya kuat mental, saya bilang namanya orang pasti kuat mental ya. Saya juga kuat mental. Tapi mental seperti apa? Ya, akhirnya ditanya, kuat mental menghadapi sesuatu. Ternyata yang saya hadapi itu bukan masalah preman, bukan masalah begal, tapi barang gaib. Apa itu? Siluman monyet. Ya, di situ akhirnya singkat cerita, oke. Dia kasih sajen, kita harus bertapa, akhirnya semedi gitu loh. Semedi. Nah, dalam semedi itu ada bisikan, buka mata kamu. Lalu? Semula gelap, begitu saya buka mata saya, itu monyet banyak banget. Dan riuh. Semula sepi loh, nggak ada siapa-siapa. Itu beneran nyata? Apa sebenarnya halusinasi Bapak aja? Ya, kalau dibilang halusinasi, ya nggak juga. Beneran? Ya ngelihat kok. Kemudian di situ dibilang, ada suara itu tadi bilang katanya, kamu bisa pilih di antara monyet-monyet itu. Siapa yang sehati dengan kamu, yang cocok dengan kamu. Gimana taunya sehati dengan monyet? Nah, itu dia. Mungkin namanya gaib kan susah dimengerti. Akhirnya saya bilang begini. Saya bilang, hei, kamu para monyet yang ada di sini. Di antara kalian yang ada di sini, siapa yang sehati dengan saya, yang mau membantu saya? Bapak ngomong nih? Iya, ngomong. Pakai bahasa Indonesia? Iya. Pakai bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kan pakai bahasa Jawa. Manusia maksud saya? Iya. Mereka ngerti? Ya namanya binatang, mungkin itu gaib ya. Mungkin jadi-jadian, saya nggak tahu juga. Akhirnya bilang, ya kalau emang di antara kalian ada yang setia dengan saya, yang cocok dengan hati saya, yang membantu usaha saya, datang sini. Ya kan? Sampai itu maju mundur itu ada 5 ekor monyet. Dan yang terakhir itu yang ke-6, dia mendekat. Saya perhatiin, dia matanya juga begitu tajam ya kan. Dan pada akhirnya dia ngambil itu. Ambil pisang? Pisang. Mungkin itu pertanda kalau saya hati, kalau itu cocok itu. Udah, habis itu udah. Dan pada akhirnya, di lehernya dia itu ada kayak bungkusan begitu. Ada bungkusan ikatan gitu? Pokoknya ada bungkusan gitu. Terus Pak? Nah, dia begitu ngambil, ya udah dia sambil makan, saya ambil itu. Saya ambil. Bungkusan itu? Saya ambil aja gitu. Nah, terus begitu saya ambil, saya dapat, tahu-tahu itu menghilang. Apanya? Monyet-monyet yang riuh, yang termasuk yang saya ambil tadi, menghilang. Habis itu ada tahap kedua, dia bilang, kamu datang ke sendang itu. Apa? Sendang. Sendal? Sendang. Sendang itu apa? Sendang itu kayak apa ya? Danau? Ya, semacam danau tapi kecil. Dia ada air yang ngalir gitu kayak telaga gitu. Pokoknya ya, sendang besar. gitu ya. Ya. Ada air yang mengucur, netes. Ya, di situ saya suruh ngambil air di situ. Ya udah saya ikutin, ya kan. Ambil secukupnya. Udah, akhirnya saya balik lagi. Nah, tahu-tahu suara itu sekarang tugas kamu udah selesai. Itu siapa yang ngomong? Nggak ada orang. Di rumah saya istirahat, dari situ saya mandi, terus saya tidur. Untuk memulai usaha itu, saya harus mematikan lawan saya dulu. Lawan saya harus dimatikan dulu. Lawan apa nih? Lawan bisnis, gitu, Pak. ya pesaing dagang. Caranya dimatikan bukan orangnya, tapi bisnisnya. Gimana caranya supaya dia mati, ya kan? Saya air yang keramat tadi, saya kucurin di tokonya, tempatnya, warungnya. Warungnya dia itu, ya kan. Dan ternyata mereka tutup. Ya begitu. Mati bisnisnya, usahanya. Ya, semuanya pelanggannya lari ke saya. Sekarang usaha Bapak gimana? Minggu kedua itu mulai udah mulai dagangan saya laris. Jadi yang semula sepi jadi ramai sekali. Karena ramai, udah otomatis, ya kan? Kenapa Mas? Saya butuh air dong. Boleh minta minum nggak? Minum? Minta minum nggak?
Aduh, tiba-tiba mual banget. Aduh, ada air nggak? Sebentar ya Pak ya. Saya... Oke, maaf Pak Anton. Ya, Baik, kita langsung ke inti permasalahannya ya Ya. Pak. Apa tujuan Pak Anton datang ke Menembus Mata Batin? setelah saya nggak melakukan ritual lagi. Karena ritual itu memakan korban. Korbannya siapa? Anak dan istri saya. Jadi mereka sekarang kondisinya udah meninggal. Iya, karena efek dari saya nggak melakukan ritual lagi itu. Jadi dia ambil istri saya dan juga anak saya. Oke, jadi malam ini tujuannya apa Pak? Saya ingin kembali normal hidup. Tanpa melakukan ritual, tapi tanpa harus ada jatuh korban. Iya, Baik, mudah-mudahan Bapak akan mendapatkan solusi dan kami mohon Bapak bisa menceritakan semuanya kepada sahabat kami. ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anto, tinggal di rumah bernomor 40. Terlahir tanggal 20 Mei 1982. Dia memiliki kemauan yang keras dan banyak disegani. Namun ia suka terburu nafsu dan menuai banyak penyesalan. Saya melihat perjanjian gaib antara Anto dan sosok siluman yang mengikatnya. Sosok itu terus-menerus menggerogoti kehidupan Anto. Dia butuh pertolongan. Saya mendengar suara bising di kuping saya. Bising yang sangat kuat sekali. Dan kuping saya sakit sekali di sini. Tapi saya akan membantu Anto. Selamat malam. Selamat malam. Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aku kok ngerasa sesuatu ya di kamu, Mbak Nana. Apa itu, Roy? Hari ini kamu datang. Sebelum datang ke sini, kamu ada semacam Kenapa Roy? Kenapa? emang ada yang meninggal. Belakangan? Ada sih. Jadi sepupunya kakek, jatuhnya masih kakek aku. Baru 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu kan. Turut berduka Kamu cita tahu, ya? saya turut berduka cita. Tapi Sama Roy. entah kenapa ada hawa magis yang bukan yang meninggal ya. Justru saya malah ngelihat teman-temannya nggak kelihatan. Gitu. Teman-teman maksudnya? Oh, ikut melihat. Aku melayat tapi aku datang pas setelah Makamin. setelah dimakamkan. Aku datang sore. Karena saya ngelihat Mbak Nana itu kan energinya itu dia tuh beda sama orang lain. Maksudnya dalam ini Dia tuh positif bisa atau jadi magnet nih. magnet untuk makhluk-makhluk lain? Dan terbukti kan ternyata sebenarnya kamu kan banyak memerankan film-film yang bergenre horor. Horor ya. Itu dia. Nah, hari ini saya lihat dia nih baru sekarang nih tadi dia kayak didampingi sesuatu gitu dan bekas dari kunjungan rumah duka. Gitu kata kuncinya. Yang ikut itu Rumah siapa? duka atau melayat? Bukan kakeknya tapi. Bukan, beda. Siapa? Tapi dari tempat yang itu gitu. Dari tempat yang aku melayat ya. di Bener. rumah itu.
Nanti mudah-mudahan semoga ini hilang ya efeknya. Soalnya saya tadi pas lagi lihat dan maju, saya ngeliatin kamu berbeda sekali. Ada kayak bau bekas pergi orang melayat tuh. Tapi itu buat aku nggak apa-apa apa gimana? Roy? Nggak apa-apa Bang. Nggak Asal mengganggu kamu ya? kuat. Belum, nggak ada mimpi buruk kan tadi malam? Enggak sih. Bagus. Nggak ada apa-apa. Baik, kita lanjut ke Anto. Dengan tanggal lahir 20 bulan 5 1982 dan Pak Anto rumahnya bernomor 40. Pak Anton pernah melakukan ritual, lalu bertemu dengan siluman kera, mengambil jimat dibawa pulang untuk usahanya. Usahanya sempat maju tapi ada tumbal, yaitu anak dan istrinya. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk bisa lepas dari semua ritual-ritualnya tanpa harus ada korban lagi. Iya, Mas. Gimana, Roy? Apa yang kamu lihat dari Pak Anton? Jadi sebenarnya yang saya bisa kesimpulkan bahwa dan saya ramalkan di mata batin saya, dia sudah ngerasa hebat nih dengan jualannya tadinya. Jadi ngapain lagi numbalin gitu kan sebenarnya. Oh, jadi udah sukses? Gue udah ngerasa sukses nih, udah laris manis, udah banyak yang beli, udah yang banyak yang makan. Udah ngapain lagi gue numbalin, toh juga gue udah ibarat ngomong kasarnya gitu ya, baik. Maksudnya udah sukses, udah laku, udah ini dan itu. Ya itu kelalaian kalau namanya ikatan supranatural atau pesugihan atau apapun namanya itu pasti akan selalu tidak berujung. Nggak bisa lepas gitu aja ya? Nggak bisa. Terus ada lagi yang Terus ada lagi. Saya ingin nanya, Bay. Iya. Kondisi terkini restoran apa tadi? Iya, Bakso. Bakso. usaha baksonya. Restoran bakso ya? Iya. Itu usaha bagaimana? bakso. Menurunkah? Ya sekarang ini setelah saya nggak ngasih apa namanya Makan ke mereka. sajian. sajian Sajian. itu ada seseorang yang mungkin punya apa namanya penglihatan batin kali ya. Nah, di situ dia menegur saya awalnya, menegur kalau kamu itu nggak lugu. Nggak apa? Nggak lugu. Nggak lugu itu berarti saya melakukan suatu hal yang di luar kewajaran. Nah di situ terus saya bilang, ini urusan saya, usaha saya, ngapain gitu. Orang saya makan nggak minta kamu kok. Nah, ternyata dia mungkin ya namanya di lingkungan, dia ngomong-ngomong kemana gitu ke orang-orang, dan pada akhirnya saya mendapatkan fitnah dan dikucilkan. Dikucilkan. Dan oleh- usahanya sekarang gimana, Ya Pak? bangkrut Mas, orang nggak ada yang beli. Udah nggak jalan lagi? Enggak. Tutup. Itu setelah istri saya meninggal itu ada bisikan-bisikan, ya kan. Diperlihatkan oleh istri saya, manggil-manggil, diistrikan anak saya, manggil-manggil. Dan saya dibisikin suruh ngikut dia gitu loh. Ikut anak dan istri yang sudah meninggal. Iya, otomatis kan saya suruh mati. Suruh bunuh diri. Bunuh diri. Kata yang tepat sekali untuk dia. Kamu ngelihat itu? Iya. Loncat dari ketinggian dan menabrak sesuatu di tanah dari ketinggian lantai 30. Aduh. Ada bayang-bayang seperti itu. Jadi itulah yang mengakibatkannya semua gak tenang. Selain anak dan istrinya ya yang sudah Iya. meninggal karena diserap energinya oleh siluman makhluk kera itu. Mereka meninggalnya seperti apa, Pak? Karena apa? Ya meninggalnya tahu-tahu kepleset gitu jatuh mati. Kebeleset jatuh mati. Kalau anak saya Kenapa, Pak? di kamar mandi itu kan ada bak mandi, kecebur di situ. Aduh, kami turut Berduka cita ya, Pak ya. Saya turut berduka cita juga. Mudah-mudahan mereka tenang di alamnya. Itu bisikan-bisikan itu dari mana sebenarnya, Roy? Dari pesugihan-pesugihan ini gitu loh.
banyak banget soalnya Dampaknya gitu ya. dampaknya banyak sekali yang tidak dia sadari sebenarnya. Makanya lebih bagus dari awal nggak tahu ya sebenarnya kalau memang hasilnya begini. Kalau misalnya ini juga pelajaran buat Mesa di rumah, kalau misalnya hasilnya begini dari awal nggak usah. Nah itu pelajaran yang kita petik esensinya gitu loh maksudnya. Sekarang kan nyesel tak berujung ya udah begini. Sementara pemirsa di rumah masih ada mungkin yang menjalani ini. Pakai pesugihan ya. Saya mulai ngerasa nggak beres dengan Apa kamu Pak rasa ada Anton. Dia ngerasa berubah jadi aneh. Pak Anton ya? Dia kesurupan ya? Iya. Dia nggak kemasukan sosok karena pesugihan itu. Dia pas kamu gambarin ya, dia kayak langsung masuk. Iya. Sekarang ya bukannya zamannya lagi si arwah keraknya doang yang masuk. Cuma udah sering banget masuk. Kamu lagi ngapain itu? Hah? Bodoh amat, saya lagi gambar. Gak bisa dekat sama saya. Kamu pergi. Frekuensinya rendah, jauh. Saya nggak level. Kayak monyet ya? Keraknya ya. Iya, si monyet ya. Kenapa kok dia Bu? Dia tuh suka wanita. Dia nggak suka ya, Ga? Saya gambar. Ini tiba-tiba. Ini kuntilanak atau? Ini sebenarnya susah kuntilanak karena bingung juga ini makhluk apa. Pasti kayak makhluk yang organ tubuhnya terbang-terbang gitu. Ya betul sekali. Yang gantungan gitu. Yang ngegelantung. Apa namanya? Apa sih kalau di Bali Lea? Kunyang, sosok kunyang. Yang organ tubuhnya khususnya Iya. gantungan Yang gitu. gantungnya Terus terbang-terbang. terbang-terbang. Oh, oke. Ini yang masuk situ. Iya. Ini organ. Gila dia menyerang si Mbak Nano loh. Nah, bisa dilepaskan. Bisa dilepas. Bisa dilepas. Boleh dilepas. Dalam ya. pengawasan dan dalam lakban. Diberdiriin deh. Dudukin aja. Lepas, biarin. Tinggalin. Aku standby, Pak. Kasian dia pantaunya, kasian dia nggak sadar nih. Bantuin dong. Serem banget. Udah sadar dia. Udah, bisa kita bangunkan sekarang. Kasian loh dia. Pak Anton,
Panton dengar saya, Panton. Panton bisa dengar saya? Iya. Panto. Panto dengar? Iya. Oke, boleh bangun, Pak. Pegang tangan saya. Panto. Panto bangun ya. Serem. Serem banget. Tadi kaget. Karena saya Kenapa sih? curiga. Kok dia nyerang aku ya? Iya, saya curiga. Kamu punya turunan-turunan ada darah. Darah murni supranatural. Terus dia ngerasa gitu. Kakek kamu, Iya. kakek kamu adalah seorang praktisi supranatural. Baik, saya akan jelaskan satu persatu kenapa ini bisa terjadi kekacauan. Ya, Sosok monyetnya itu sebenarnya terpancing gara-gara ini. Foto ini. ini Iya. sebenarnya dia marah karena digambar ini, Roy. Iya, justru dia ada makhluk monyet, ada makhluk sebeginian, terus dia marah, mukanya digambar kayak gitu. Hubungannya ini sama monyet itu apa? Nah, nggak ada hubungannya karena dia itu tuh selalu pelaku mistis. Artinya dia sering berkunjung dengan tempat-tempat yang Yang ada mistis-mistisnya. ya Dia udah datang ke sana dan akhirnya banyak makhluk-makhluk lain yang ikut juga. betul. Dia akan ke sini, jadi dia ngamuk-ngamuk. Nah, satu lagi penjelasan saya, kenapa sih dia mengincar Mbak Nana? Karena saya ngelihat kamu mempunyai darah biru, saya rasa darah pure blood. Kakek kamu tuh supernatural. Jadi arahnya kayak menyerang Nana. Ini Mas,
Ini ritual ini yang biasa dilakukan untuk memuja siluman monyet ini. Ya. Dan ini udah lama nggak dilakuin. Ya, justru karena saya merasa udah berhasil. Jadi Dagangan nggak saya udah ngelakuin lagi. laris, lancar, buat apa kan gitu kan. Gak ada artinya kan. Bener, Roy. Iya itu dia tadi saya pertama kali bilang, gue udah laris kok, gue ngapain pakai gini-ginian lagi. Nah ternyata yang dalamnya nih setan-setan jin nih, gila, lu kok gitu. Udah Nggak terima. dikasih tapi nggak melakukan ritualnya lagi. Makanya ada Makanya. tumbal-tumbal jarak korban. Iya, seperti itu kira-kira. Nah ini dupa, telur, kembang apa yang harus dilakukan? Itu dalam kain putih itu apa, Pak? Ya ini jimatnya nih mas. Ini jimatnya yang saya ambil dari. Saya perasaan saya nggak enak kalau saya itu buka. Jangan dibuka. Nah terus ini kan yang biasa buat panggil. Coba saya buka dulu, lihat kamu bungkus lagi. Yang mana mas? Yang putihkan kafan. Di situ aja, Pak. Jangan kasih Bayu kamu. Atau mas? Bapak buka di situ aja, Bapak duduk, dibuka terus Bapak bungkus lagi. Buka pelan-pelan. Nanti tutup lagi. Saya hanya mau lihat dalamnya. Oke, siap. Itu apa ya, Roy? Bulu kera, bulu siluman kera. Tutup lagi. Bukanya mesti gini nih. Bulunya nah, Ini. ya. Kasih tahu kamera, Pak. Bungkus lagi yang rapi. Itu dari yang waktu itu Bapak temui dalam gua itu. Iya yang saya ceritakan tadi. Jadi saya dapat ini terus sama air keramat. Yang untuk Ya yang dibuat matiin lawan tadi itu. Sampai sekarang air keramatnya masih suka disiram ke lawan-lawan usahanya. Pak? Iya masih ada. Cuman tinggal dikit. Udah nggak dilakuin atau masih? Ya waktu udah hancur itu kan saya udah nggak melakukan lagi ritual. Udah enggak Berarti nyiram-nyiram udah lagi total artinya jadi ya, ya udah model berhenti begini total. udah enggak gitu. Itulah makanya kenapa makan jadi ada korban, tumbal. gitu. Makan korban Nih ya. Bapak minum dulu. Ini
guntingnya. Nah, yang kecil aja. Rasa bakso kayak gimana ya? Silakan ambil aja yang kecil. Yang kecil kan. Gak apa-apa kan tapi ya, Roy? Apa sih harusnya? Yang teman. Kamu kasih tahu kita ceritain apa rasanya, tapi ini pastikan aman kan? Pasti aman dan Aman higienis. yang bikin saya. Itu yang Higienis jual ya? saya. Higienis. Bersih ya, Nggak ada campuran apa namanya kayak atau nggak ada. Enak ya? Enak kan? Ada yang aneh atau seperti bakso normal lainnya? Enak? Enak seperti bakso normal lainnya. Kamu coba satu, baik. No. It's normal. Tapi kan karena aku vegetarian, nggak bisa. Mau Kalau ada satu lagi yang kecil, baik. Nih, mau lagi? Kamu mau lagi? Coba ya. saya udah makan. Cobain, Roy. Mbak, Mas Bayu. Kalau aku sih Eh. bilang normal. Normal. Ya, just it. Kalau kayak saya berharap saya bisa makan tadinya. Jangan. Wah, wangi ya? Iya, Enak ya? dagingnya juga, Wangi bakso. Wangi dagingnya bakso. berasa. Tuh, tampak normal semua bagus. Ya memang sebenarnya kalau saya kasih saran nggak usah pakai gitu. Enak ya? Enak. Enak kan? Oh, udah enak ngapain pakai gitu-gituan? Ya tadi kan kurang maju, kurang laris, makanya saya harus lebih Enak maju kok Pak lagi. baksonya. Ini Dagingnya. Bapak Nih ya, saya punya sekali bakat lagi, loh bikin bakso. saya sekali lagi melakukan percobaan dan penelitian. Siapa yang mau makan bakso? Ada yang mau coba? Rasain rasanya benar-benar enak gak? Ya, cobain ya. Coba. Enak nggak? Baksonya enak loh. Banyak yang bilang baksonya enak. Ngapain pakai pesugihan, Pak? Ya justru itu karena kurang Nggak kurang pede. rame. Ya kalau bilang kurang pede sebenarnya saya Kurang udah pede. promosi kali, Pak. Ya, intinya sih kurang laku aja mas gitu. Nggak tahu ya akhirnya. Kalau menurut Mbak katanya enak, menurut masnya juga enak ya kan. Kemudian Enak kok. Enak, Ada enak. salah satu- Dagingnya berasa. Tuh orang yang di situ menonton. Kamu katanya kamu enak. apa? Aja itu apa sih namanya? Ngegiling daging. Ngegiling daging sendiri, Bikin sendiri. bikin sendiri. Bikin baksonya bikin sendiri. Sendiri bukan ngolah beli. sendiri. Iya. Nggak ada yang Bikin sendiri. Ini maaf ya, udah saya ini udah nggak boleh makan nanti. Ini Oke. apa? Saya mau lihat semuanya. Normal. Ini bau bakso normal ya, tidak ada. yang- Rasanya juga enak, nggak ada yang nggak ada aneh-aneh kok. aneh-aneh ya. Seperti bakso normal. Iya. Where's my gunting? Itu. Where is Tangan it? kiri Oh, kamu. I forgot. I'm sorry. Kamu takut gunting kan? Sama benda tajam. Kenapa tiba-tiba dia geser menjauh ya? Takut gunting ya. Hah? Takut gunting. Kenapa? Sama benda tajam. Dia tuh takut sama benda tajam. Semua normal dan nggak ada apa-apa. Biasa aja. Oh my god. Ada cacingnya. No, enggak dong. Roy, Ulet. Oh my god. belatung loh. Hah? Roy. What? Yang tadi? Masa sih? Saya mbaknya nggak ada belatung. Ini apa? Dagingnya daging ini kok daging segar tapi Ih, nggak masuk akal ini. Aduh, kok makan lagi. Bisa ada belatungnya sih. ya bakso kamu yang bikin. Daging segar mas, benar. Orang saya yang bikin sendiri bukan beli. Dagingnya juga daging segar kok. Aduh, Tuhan. Aneh. Ini karena nggak Yang justru bilang aneh misalnya saya.
Kenapa kamu buat bakso tiba-tiba? Bu, lah, justru saya bilang Anda begini, saya belanja daging itu daging segar. Iya Pak, tapi karena nggak melakukan ritual dan pernah melakukan perjanjian untuk pesugihan, akhirnya dia mungkin nih ya muncul lewat bakso, dan ini yang bikin justru pelanggannya pada kabur Pak, nggak balik lagi. Padahal rasanya enak, tapi siapa yang mau makan bakso pakai belatung? Ih, ini barang bukti nih. Wah, aduh Pak. Berarti bakso yang kalian makan ada belatungnya dong. Aduh, Roy, menurut kamu ini pelanggan-pelanggannya nemuin hal ini di baksonya? Itu yang bikin dia sepi? Enggak sih, makanya kalau kadang ya kita kalau lagi mau makan ada kayak semacam bacaan sebagai mungkin kalau nggak Bismillahirrahmanirrahim terus baru dimakan gitu ya. Kalau nggak seperti itu tampaknya. Ini pelajaran juga ya buat kita semua ya. Sebelum makan sesuatu, sebelum apa kayak kita baca doa dulu supaya nggak Hilang kenapa-napa. pengaruh-pengaruh negatifnya ya dengan doa ya. Iya. Nih. Ini kamu yang buat loh, kok hias sendiri? Ya geli lah Mas. Orang saya bikinnya juga tadi belanja daging yang segar, terus semuanya itu. Kok bisa? Masih hidup ya? Nggak, logikanya gini loh. Ini kok masih hidup gitu loh maksud saya itu. Kan ini kan direbus tadi. Akhirnya mendidih. Mungkin ini emang di luar Nggak, tapi ini logika, hidup Pak. gitu loh. Ini di luar logika dan nalar sih sebenarnya. Bisa muncul justru setelah dimasak. Iya. Ya, udah segini deh. Pak Anto, saya hanya bisa membantu sampai sini saja. Bahwa saya sebuah jembatan saja. Saya masih manusia biasa. Pak Anto, jauh lebih baik Anda tidak melakukan praktisi supranatural terhadap makanan-makanan. Itu karena mereka tuh kasihan. Kalau nemunya bakso, nemu bakso tapi dalamnya cacing. Ini mungkin kamu tidak naruh. Mungkin ya. Saya mencoba untuk percayalah. Mungkin kamu tidak naruh. Tetapi apakah Anda bisa menjamin jinnya yang menaruh? Karena sudah lama tidak diritualkan. Nggak ada ritual. Udah lama. Nah ini dia bisa lepas ke ritualnya Roy. Gimana supaya dia nggak perlu melakukan ritual, tapi dagangannya nggak diganggu dengan jin-jin yang malah mengirim belatung ini Roy? Saya pengen ini restoran. Saya lihat dalam mata batin saya, rumah makan baksonya kamu itu sudah tercemar berita-berita yang tidak mengenakan. Saya sarankan mungkin Anda bisa mengganti menunya jenis lain dan pilih lokasi yang berbeda. Jadi harus pindah dari awal lagi ya, mulai dari nol. Karena kamu udah dijauhin sama orang, ada hukum sosial dan ada juga orang yang udah bisik-bisik, ih kok aneh ya, dibawa pulang malah basi. Iya kan? Terus perjanjian dia dengan siluman keranya itu bisa lepas. Roy? ya, itu ya saya mau itu Mas. Jadi saya pengen balik normal lagi. Bisa lepas nggak Roy? Bisa ya. Tanpa ritual-ritual itu akhirnya dia bisa terlepas. Bisa. Apa syaratnya? Ada syarat apa gitu? Nggak ada syarat apa-apa. Saya berpegang teguh sama yang di atas. Jika Anda bisnis makanan, monggo. Makanan-makanan yang masih baru dan belum acak-acak, silahkan diberikan pada orang-orang yang membutuhkan di jalanan. Itu saya selalu bilang loh di setiap akhir saya selalu pengen nanamin orang. Masih banyak loh yang butuh makan di jalanan. Iya. Kamu bisa bikin makanan buat mereka, men. Iya. Lebih Yang ada manfaatnya karena banyak yang membutuhkan. Nana ada yang mau disampaikan? Ya, kalau menurut aku sih maksudnya sabar ya, jangan terlalu cepat pakai pesugihan apa semua segala macam karena itu pasti dampaknya nggak baik dan sangat
kembali lagi ke kita gitu loh Pak, keluarga yang kena, kita sendiri. Nah gitu, jadi enaknya cuma sesaat, setelah itu nanti pasti ada hal-hal Efeknya ya, efek-efeknya yang nggak baik pasti akan terus menerus terjadi. Pastilah. Oke, terakhir ada yang mau sampaikan Roy? Gini, apa yang kamu tabur buruk akan tertuai buruk juga. Apa yang kamu tanam baik itu akan mendapat kebaikan juga buat Pak Anto, ya. Oke, baik. Pak Anto, ini jimatnya udah dibakar. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi ikatan apapun dengan siluman yang pernah dibuat dulu. Sekarang saatnya mulai sesuatu yang baru dan kami harap bisa mendapatkan kesuksesan tanpa hal-hal mistis yang seperti ini. Terima kasih Pak Anto, Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Mari. Terima kasih ya. Nah ini ada bakso. Kayak ini deh rumahnya. Pemirsa, sekarang aku udah sampai di depan rumah partisipan kita, Pak Anto. Dan dia meminta bantuan dari tim untuk membantu sesuatu yang ada di rumahnya. Jadi kita masuk aja yuk. Pak Anto. Permisi, Pak Anto. Pak Anto. Kak, itu ada suara di atas. Itu orang kesakitan deh, Kak. Kayaknya kita harus masuk deh, Kak. Kak, ayo Kak kita masuk, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Kan kita mau ngebantu. Kak, gimana ya? Pak Anto. Ini kali ya? Berarti itu Pak Anto deh kayaknya. Ini kenapa? Pak Anto kenapa? Ini Pak, tadi ada yang gigit Pak. Tapi tadi ada yang manggil-manggil saya ke atas. Begitu saya naik langsung digigit begini Pak. Ada yang manggil di sini, terus ada yang gigit. Bapak ngeliat yang gigit apa? Tadi tuh kayak tikus tapi kok gede banget. Tapi nggak tahu tadi lari ke situ Pak tadi. Lari ke sana. Kak Sri. Kak, coba deh. Katanya tadi ada hewan di sini yang ngegigitnya, terus gede banget. Tuh darahnya kayak gini. Aduh. Jadi Bapak tadi lagi di bawah terus ada yang manggil ke sini. Iya Pak. Begitu naik langsung digigit. Lari ke situ tadi. Iya, tunggu Pak. Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin kalau tikus ngegigit sampai kayak gini. Aduh sakit banget. Aduh. Tunggu Pak. Ini dulu ya Pak. Iya makanya Kak, kayaknya nggak mungkin juga sih Kak kalau binatang ngegigit sampai kayak gini Kak. Aduh Bapak sakit Bapak. Aduh sakit. Tunggu dulu ya. Ini aku ngerasain gak enak banget sih Kak di sini. Jujur aku ngerasain gak enak di sini. Kayaknya ada sesuatu yang gak beres deh. Aku diarahin ke sebelah sini. Ini energinya makin kuat banget sih. Aku bener-bener gak nyaman. Kak, sini. Ini gak beres sih. Kak, lihat deh. Ini ada lukisan monyet. Permisi. Anto, Iya Pak. sebelumnya saya mau nanya, di dalam itu ada lukisan, itu lukisan Bapak. Iya Pak. Kita ke samping yuk. Iya. Ini Kak Sri. Kak Sri, lihat deh. Bisa kebakar sih Pak. Iya, tadi saya ngerasain ada yang manggil saya ke sini. Terus semakin saya ngedeket, tiba-tiba aja Kak. Tiba-tiba pas aku ngedeket langsung keluar api. Ini kok lukisan ditaruh di sini sih? Ini tempatnya di situ Mas. Supaya nggak ketahuan orang. Oke. Jadi ini emang ada hubungannya sama pesugihan yang dijalanin sama Pak Anto, Kak. Pak, ini saya mau ngeliat
Bapak bisa nggak ngelakuin ritual di sini atau di bawah buat mancing dia keluar biar saya tahu bentuknya seperti apa dan maksudnya untuk apa? Tidak apa Ya. sih, coba. Udah yuk kak. Ya. Nanti kamera ada yang di lock yang di bawah ya kak. Bisa. Aku belum melihat apa-apa sih di sini. Ini ritual yang biasanya Pak Anto lakuin kalau dia mau jualan bakso. Ini mangkok-mangkoknya. Iya. Tapi dia di atas tadi juga auranya emang udah bener-bener negatif sih kak. Bener-bener nggak benar. Itu yang tadi di lukisan itu, sosoknya seperti itu. Nah, tadi tuh aku nggak ngeliat sosoknya. Oh. Cuma terbakar tiba-tiba. Makanya ini aku berharap aku bisa ngeliat sih. Ini Ini kan posisi dia masih sadar. Iya ini masih Pak Anto. Oke. Nah, Ini. tadi Ini lilinnya juga mati kan? Ini bukan Pak Anto lagi kak. Kok kayak kera ya? Iya itu sosoknya besar banget sih kak. Ini sosoknya itu perempuan, tapi kepalanya kera. Badannya sih kayak perempuan memakai itu ya, kayak kemben gitu. Tapi buntutnya juga kera lagi. Ini kayaknya ada perjanjian deh kan antara Panto sama dia. Jadi liar gitu ya? Iya. Kok makin lama mata si sosoknya itu merah ya? Merah semua. Kok kayak kejang-kejang gini nih? Kok dia Kayaknya pingsan Panto nih? pingsan deh. Kita kesana yuk kak. Ayo, yuk. Panto. Pak. Bau banget. Pak. Kak bantuin kak. Pak. Loh, sosoknya tadi mana ya? Sosoknya nggak ada lagi kak. Sosoknya nggak ada. Pak. Pak. Panto. Pak, sadar Pak. Sadar Pak. Asam, boleh minta minum Sam? Pak. Enggak Pak. Ini ada kita. Jadi sebenarnya Pak Anto ini udah nggak ngerasain nyaman sih pemirsa. Dia udah nggak ngerasain nyaman sama sosok yang tadi masuk ke badan dia. Apalagi sosoknya emang negatif banget. Jadi ngerasa kayak diteror, didatengin terus gitu. Dia sempat nggak ngerasain sakitnya sama sekali. Berarti benar-benar sosoknya itu tuh Kuat. pure ya? Iya, bener-bener masuk ke badannya. Iya. Nah, Pak, ini udah selesai ritualnya kayak tadi. Yang biasa Bapak lakuin itu ritualnya kayak tadi, ngejilatin mangkok. Iya kayak gitu. Nah, Kak ini aku mau tahu efek dari keberadaan si sosok tadi. Jadi, boleh nggak Panto buatin 1 mangkok bakso? Nanti dicoba ya, Kak. Oh, boleh tuh. Iya. Kita lihat ya. Iya, biar aku juga mau tahu. Bisa Pak? Bisa berdiri. Saya bantu berdiri. Iya, Pak. Asam Pak. Nah, Bapak bisa tolong buatin baksonya ya, Pak? Kak, aku minta tolong ambilin mangkoknya. Yang tadi ya, Kak. Soalnya aku nggak ngeliat sosok yang tadi masuk ke Pak Anto. Jadi aku berharap sih bisa komunikasi langsung sama sosok itu. Si makhluk itu ganggu nggak sih untuk Pak Anto itu? Ganggu banget sih, Kak. Karena kan kayak yang tadi aku bilang kan, Pak Anto melakukan perjanjian sama si sosok itu. Dan dia terus, kayak dia neror Pak Anto. Untuk Pak Anto selalu ngelakuin ritual itu lagi dan lagi. Dan setiap melakukan ritual, si sosok itu selalu meminta tumbal. Jadi apapun yang berhubungan sama pesugihan dan lain-lain itu udah pasti berlawanan banget sih sama secara pribadi kita. Berarti sejauh ini si sosok itu masih menunggu tumbal dari Pak Anto ini? Iya, benar banget, Kak. Bikin bakso biasa ya, sama aja. Kalau Chris lihat di sini nggak ada sosok si monyet itu. Nah ini emang aku nggak ngelihat sosoknya, Kak. Cuma aku ngelihat ada kayak cahaya merah. Pas tadi Panto kita bawa ke gerobaknya ada cahaya merah di sekeliling sini nih, Kak.
sama kayak tadi si sosok perempuan tadi kan matanya merah gitu. Terus pas Pak Anto tadi kesurupan di dalam, itu juga sekeliling Pak Anto kayak ada cahaya merah. Dan itu emang aura yang negatif banget, Kak. Ini Mbak, udah jadi. Udah. Kak Sri, Silakan, Pres. Ini boleh dicoba. ini saya yang nyoba nih. Iya, Nggak apa-apa. iya nggak apa-apa. Ini bekas ritual tadi loh. Biar kita juga tahu dan aku juga mau ngeliat efeknya itu apa sih setelah Pak Anto melakukan ritual yang tadi. Oke. Kita buktiin deh. Enak. Enak. Enak ya? Normal. Oke. Ini nyobain. Jadi yang kakak rasain tuh enak banget. Rasanya kayak bakso yang biasa kakak beli atau beda? Sama kayak bakso biasa aku beli, cuman lebih enak. Lebih enak. Lebih enak yang ini. Padahal tadi kakak inget kan? Tadi ngeliat kantor ritualnya kayak apa? Nah, aku Ini udah nggak bener banget sih pemirsa. Jadi aku mau coba buat ngebuka mata batin dari Kak Sri biar Kak Sri ngeliat langsung seperti apa bakso yang sekarang lagi dipegang sama Kenapa? Kak Sri. Kak tunggu ya. Aku mau buka mata batin kakak. Sekarang kakak merem. Nih, bakso yang tadi kakak makan. Nih, Kak Sri lihat deh, itu ada bulu-bulu monyet. Sebenarnya Bapak sadar kan Pak, apa yang Bapak lakuin? Ya, Kayak tadi ritual, terus bikin kayak gini. ya nggak begitu ini sih. Ya, karena fisikanya begitu ya kita nurut aja kan. Disuruhnya begitu. Sekarang Bapak emang mau lepas nggak dari si sosok yang tadi ngegangguin Bapak? Sampai buat Bapak luka kayak gini juga? Ya pengen sih Mbak. Oke Pak, jadi ini gerobak bakso, baksonya semuanya nanti kita sita. Soalnya biar aura-aura negatifnya itu udah nggak ada lagi dan Bapak nggak akan digangguin lagi sama sosok Ra yang tadi. Waduh, udah nggak bisa. Sekarang gini Mbak, ya kalau ini gerobak ini harus disita. Dan saya dagangnya pakai apa? Ya sekarang Bapak mau kita tolongin atau enggak? Ya masalah tolong sih boleh-boleh aja. Tapi kan kalau masalah nyita gerobak itu sama aja matiin rezeki saya. Nggak bisa kayak gitu. tapi ini udah nggak bener, Pak. Nggak bener gimana Mas? Ya udah deh. Nggak bener gimana? Udah nggak apa-apa Kak Sri, kita panggil Mas Iqbal. Mas. Nggak bisa ini caranya begini. Bukan nolong, matiin rezeki orang. Iya udah. Jadi gini Mas, kan sebenarnya sosok itu tadi aku nggak sempat komunikasi langsung kan karena dia pergi. Dan di gerobak ini auranya itu masih benar-benar besar. Jadi harus gerobak ini isinya semuanya harus kita sita. Cuma ternyata bapaknya ini nggak bisa kalau misalnya gerobaknya diambil. Dia karena sumber rezekinya itu ada di sini. Pokoknya nanti ada. Iya. Kita ada uang gantinya. Nanti semuanya kok kayak barang-barangnya kita kasih lagi yang sama. Yang penting Bapak nggak ngelakuin ritual yang sama, nggak manggil-manggil si sosok Ra tadi. Karena emang bakalan dia terus-terusan minta tumbal ke Bapak. Dan dia bakal ngeganggu Bapak sama kayak yang tadi. Jadi makanya ini yang harus kita bawa. Ya udah kalau gitu mah. Berarti nggak apa-apa? Mana duitnya? Iya, Ngomong nanti aja dari iya. tadi. Ya udah. Kita kan. Oke pemirsa, ini ada pelajaran baru lagi. Karena sesuatu yang berhubungan dengan gaib tidak akan berujung dengan baik. Nah Pak, di luar sana juga masih banyak banget tukang bakso yang enak karena mereka tidak menggunakan pesugihan, tidak melakukan apapun, tidak memberikan tumbal, tapi baksonya emang benar-benar enak sesuai dengan apa yang dia niatin gitu Pak. Dan juga untuk pemirsa yang kalian mau makan, jangan takut karena sebelum makan kalian bisa doa dulu biar dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Pak, kita pamit. Kak Sri, tolong dibawa ya. Aduh. Jangan takut menghadapi proses dan tantangan, karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Dini dan Anto. Dini adalah seorang paranormal yang justru sebenarnya dia punya kemampuan untuk menolong banyak orang, tapi sayangnya ada kiriman dari pihak lain yang justru membuat dia terganggu. Sementara Anto bisnisnya sebenarnya lancar sampai dia melakukan perjanjian dengan siluman kera yang justru malah ada banyak tumbal karena dia tidak pernah melakukan ritual lagi. Roy, ada tanggapan mengenai Dini dan Anto? Dini dan Anto pribadinya beda ya. Kalau Dini itu sedikit
ya menyenangkan lah ya. Kemudian Anto itu menyeramkan sekali karena agak misterius, susah ditebak. Kemudian juga dia bilang masaknya dengan aman, tapi saya buktiin tiba-tiba ada ginian. Padahal Anto kalau dia terusin usahanya tanpa gini-ginian, saya rasa bisa sukses loh. Iya. Karena baksonya enak tanpa belatung ya. Tapi terima kasih Nana sudah hadir di Nembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya ke depannya. Terima kasih Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, tak semua yang kita inginkan harus terjadi seketika. Karena kita hidup di dunia nyata yang membutuhkan banyak usaha, bukan sekedar retorika. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.